إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada jemaah Masjid Al-Quba yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur atas begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih saja Allah percayakan kepada kita nikmat-nikmat tersebut sampai hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk membuka mata kita kembali, diberikan umur, juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa berjalan, masih bisa bicara, masih bisa mendengar. Sungguh ini nikmat yang begitu luar biasa. Ditambah lagi atas penjagaan iman, penjagaan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika azan berkumandang begitu mudah langkah kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat di mana kita bisa bersujud berjamaah kepada Allah, dan semoga Allah menerima ibadah kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Al-Wabilus Shayyib karya salah satu ulama terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beberapa pertemuan lalu kita membahas tentang bahwa semua manusia itu pasti akan jadi pengikut syaitan. Pasti akan jadi pengikut syaitan, kecuali hamba-hamba Allah yang mau beribadah, yang mau menyingkirkan egonya demi menyampaikan hak-hak Allah, gitu ya. Dan sebagaimana surat Al-Hijr 42 dikabarkan pada saat itu. Dan lalu iblis pun gak mau menyerah, bahwa dia berjanji akan menggoda seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini iblis mengakui bahwa iblis menyerah kepada orang-orang yang ikhlas. Iblis hanya menyerah kepada orang-orang yang ikhlas. Selain itu pasti kena. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi Al-Sad ayat 80-83. Dan di sini ketika iblis berjanji akan menyesatkan umat manusia, akan menyesatkan keturunan Adam, iblis bersumpah atas nama Allah, fabi'izzatika, demi keagungan Engkau ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Ini luar biasanya iblis, Bapak-bapak Ibu sekalian, mau menyesatkan manusia masih takut sama Allah, masih bersumpah atas nama Allah, ingat sama Allah. Tapi kita manusia yang maksiat gak ada ingat-ingatnya sama Allah SWT. Iblis aja ke neraka ingat sama Allah, bilang fabi'izzatika, dengan keagungan Engkau ya Allah, demi keagungan Engkau aku akan sesatkan mereka semua. Tapi kita manusia sekali lagi yang diajak sesat gak ada ingat-ingatnya sama Allah. Dan ternyata dalam surah As-Saba ayat 20-21 di situ Allah bilang bahwa iblis telah membenarkan prasangkanya. Ternyata benar dugaan iblis, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata benar banyak yang ikut iblis. Kenapa Allah bilang dzan pada ayat itu? Karena pada saat itu kita semua belum ada. Yang ada hanya Nabi Adam saja. Karena dia disuruh iblis kepada Adam, dia nggak mau.
Dan dia janji, aku akan sesatkan semua keturunan-keturunan dia. Kita belum ada. Dia hanya marah pada saat itu. Dia hanya menduga. Dia juga nggak tahu benar atau enggak dugaannya. Kalau kayak kita lagi marah sama orang, Pak, lihat aja ya, besok saya akan lakuin ini kepada dia, gitu kan. Itu marahnya kita. Terbukti berhasil atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi pada saat lagi marahnya aja, lihat besok saya akan lakuin ini, gitu. Dan ternyata benar kata Allah. Benarlah dugaan iblis. Di surah As-Sabat sudah dijelaskan bahwa di kehidupan ini yang harus kita pelajari, bahwa di kehidupan ini kita yang namanya manusia pasti akan tergelincir, pasti akan salah, Pak. Sebaik apapun kita menjaga. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa li'anna al-'abda qad quliya bil ghaflah wa syahwa wal ghadab. Karena manusia kita, semua manusia, yang namanya manusia itu pasti akan ditimpa yang namanya kelalaian. Akan ada fase dalam hidup kita lalai. Dan juga syahwat kita meningkat. Dan juga amarah. Wa dukhulu 'alal 'abdi min hadhihi al-abwab tsalatsah. Dan ketiga hal ini adalah pintu masuk syaitan. 3 pintu ini, Pak. Apa aja? Lalai, syahwat, dan marah. Ini pasti aja kita ada kepancingnya di 3 hal ini. Nggak akan mungkin enggak. Seulama-ulamanya, seustad-ustadnya, sekiai-kiainya, Anda merasa kuat, oh Anda wujud. Karena siapapun manusia pasti ada lalainya di sini. Jadi syaitan itu bukan masuk dari rumah, dari pintu rumah kita, Pak. Syaitan itu nggak akan pernah masuk dari pintu rumah kita, atau pintu belakang, atau pintu samping. Masuknya syaitan kepada diri kita itu dari lalainya kita, dari syahwatnya kita, dari amarahnya kita. Cuma 3 itu aja. Mau laki-laki, mau perempuan, masalahnya di sini, Pak. Masalahnya hanya di sini. Ada waktu di mana kita lalai menjalankan perintah. Ada kalanya syahwat lebih mendominasi, menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ketika syahwat yang menentukan kita berangkat atau enggak ngaji ini, syahwat menentukan kita berangkat atau enggak di sholat berjamaah, atau malah milih senang-senang, lagi pengen banget. Atau ibu-ibu misalkan ketika lagi keadaan pas-pasan, oh itu lihat gamis di Tokopedia atau di Shopee bawaannya pengen beli aja gitu. Saya sama suami bisa tahan, Ustaz, nggak marah. Sama anak saya bisa tahan untuk nggak marah. Tapi kalau udah lihat tas di Tokopedia, di Shopee, bawaannya pengen beli, Ustaz. Itu syahwat, ketika syahwat mimpi. Bukan hanya urusan tentang perzinahan dan lain-lain, bukan. Malah milih senang-senang daripada ngaji, daripada duduk ta'lim gitu. Dan itu semua pintu masuk syaitan. Wal ghadab, marah, muka udah merah, udah kesal banget. Ini pintu masuk. Dan jangan pernah lupakan 3 hal ini. Misalkan pagi ini kita lalai baca zikir pagi, masuk tuh syaitan. Masuk syaitan. Kita mau berangkat, mau kemana, keluar rumah, lupa baca doa, itu masuk syaitan. Lupa baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun ke masjid, Pak. Walaupun ke masjid, keluar rumah kita nggak baca doa, kita lupa, itu lalainya kita. Dan jangan heran syaitan masuk.
Di petang nanti atau kemarin petang kita lupa baca zikir petang, wah itu masuk, pintunya kebuka bagi iblis. Itu pintu lalai harus kita tutup, Pak. Jangan kita buka. Dan kita harus lebih ketat daripada menjaga pintu rumah kita. Kalau kita keluar rumah, bapak-bapak ibu sekalian, mau kemana gitu, silaturahmi, mau ke Bandung, mau ke Jakarta gitu, kita mau keluar rumah, apa yang kita lakukan dengan pintu rumah kita, Pak? Kita kunci. Kenapa kita kunci? Supaya nggak ada orang masuk itu rumah kita. Batin kita kunci, kita tutup. Dengan cara apa? Jangan lalai. Jangan lalai. Itu masuk, Pak. Sesimpel lupa baca zikir. Pas pulang dari luar, dari kerjaan, dari masjid pulang, masuk ke rumah, lupa baca doa masuk rumah. Apa baca doa masuk rumah? Sesimpel Bismillahirrahmanirrahim itu aja kita lupa. Itu kan lalai yang luar biasa, Pak. Masuk rumah kita lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kelalaian yang luar biasa. Kalau masuk rumah bacaannya Al-Baqarah ayat 1 sampai selesai, itu berat, wajar. Tapi masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim lupa, itu lalai yang luar biasa dari kita manusia, Pak. Yang masuk itu iblis langsung. Lupa zikir pagi petang, masuk, itu pintu kebuka, Pak. Kita harus lebih ketat daripada menjaga pintu rumah kita sendiri gitu. Makanya kita keluar prepare, pintu kunci, jangan lupa pintu kunci. Tapi kita lupa kunci ini hati supaya iblis gak masuk. Kalau kita lupa nutup pintu ini, Pak, jangan heran kita babak belur lagi hidup di dunia. Sama syaitan kena lagi, kegoda lagi. Jaga ini. Kita disuruh menjaga 3 pintu ini. Walau ihtarazal abdu ma ihtaraz, tapi sehebat apapun kita ngejaga, fala budda lahu min ghaflah. Yang namanya manusia pasti ada lalainya. Pasti ada lalainya. Wala budda lahu min syahwah. Yang namanya manusia pasti syahwatnya muncul. Pasti ada. Wala budda lahu min ghadab. Yang namanya manusia pasti ada muncul amarahnya. Ini kan dibilang pintu masuk, Pak. Tapi kita pasti ada langkahnya di 3 hal ini. Pasti ada. Waqad kana Adam abul bashar, sebagai contoh adalah Nabi Adam, bapak kita, bapaknya para manusia. Nabi Adam itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, min ahlamil khalqi, manusia yang paling lembut, manusia yang paling lembut akhlaknya, paling luar biasa akhlaknya. Wa arjahi min akhlaq wa asbatihim, dan ini manusia yang paling cerdas, yang paling kuat pendiriannya. Sosok manusia yang paling matang adalah inilah satu-satunya manusia yang bisa bikin malaikat jin semua sujud. Ilmunya luar biasa, kokoh beliau. Itu ayat kita sangat terukur, sangat matang. Beliau adalah sosok yang sangat berprinsip sekali. Kokoh, bukan orang yang pelin-pelan, Nabi Adam itu. Bukan orang yang gampang galau gitu, nggak jelas, bukan. Beliau manusia yang sangat stabil sekali, Nabi Adam itu. Wa ma'a hadza
hada falam yazal bihi aduwullahi hatta awqa'ahu fi ma awqa'ahu fi. Walaupun demikian itu musuhnya Allah, siapa? Iblis, ngegoda terus. Sampai apa yang terjadi, Pak? Beliau jatuh ke dalam kesalahan. Lalu apa kabar kita yang kematangannya di bawah Nabi Adam, yang kecerdasannya jauh di bawah beliau, keteguhannya jauh di bawah beliau? Ini yang harus kita renungkan, Bapak sekalian. Jangan merasa aman kita dari dosa. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa pintar, merasa bisa menghandle, merasa hebat, merasa bisa mengatasi semuanya sendirian. Jangan. Karena Nabi Adam aja bisa kena, apalagi kita. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik. Jangan pernah merasa aman. Setinggi apapun ilmu kita, itu nggak ada seujung kukunya Nabi Adam ilmu kita. Saya mah udah tenang aja. Saya tuh udah makan asam garam. Anda nggak sematang Nabi Adam. Nggak akan pernah sematang Nabi Adam. Nabi Adam itu digoda, dirayu terus sampai jatuh. Itu bagaimana kita, Pak? Segitu pada saat itu yang diharamkan berapa, Pak? 1. Pada saat itu 1 yang Allah larang, 1 yang Allah haramkan. Kena, Pak. Di pikiran kita kalau cuma 1 doang yang ada boleh, harusnya aman. Ini 1 yang diharamkan, kenapa? Apalagi kita sekarang diharamkan banyak. Kita merasa lebih kuat daripada Nabi Adam. Bencana buat kita. Ini fakta, ini penting. Sebagian udah merasa hijrah, saya udah taubat, merasa kuat pada akhirnya, dan dia merasa aman. Sekarang saya tanya, iya udah hijrah, udah taubat, iya kita mau ngaji, emang lantas syahwat kita 0 gitu? Enggak, Pak. Kita memang ngaji, kita memang sholat berjamaah, tapi enggak membuat syahwat kita jadi 0. Mentang-mentang kita ngaji, mentang-mentang kita sholat berjamaah, terus kita enggak lalai gitu, lalai hilang gitu aja. Setelah kita taubat, kita minta maaf sama Allah, terus kita nggak punya amarah gitu, masih ada itu semua, nggak jadi 0 semuanya. Misalkan pada ibu-ibu, Bu atau Mbak, Pak, Mas, nggak ada rencana buat nikah, yang jomblo gitu ya, yang belum menikah, nggak ada rencana buat menikah. Oh enggak, karena saya udah hijrah, jadi saya nggak ada syahwat. Kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin itu terjadi. Udah hijrah terus nggak pernah lalai gitu. Oh enggak. 3 pintu ini tetap ada jamaah. 3 pintu ini tetap jamaah. Dia itu udah hijrah loh, ustadz loh. Kita ada pikir, kok ustadz gitu ya? Kok dia bisa melakukan itu ya? Padahal dia ustadz loh, padahal dia udah hijrah loh. Gitu. Kan ada gitu, Pak ya? Karena 3 hal ini gak akan pernah hilang, Pak, dari siapapun. Kok ulama bisa pikir begitu ya? Kok ustadz bisa pikir gitu ya? Kan ada gitu, Pak ya? Gak habis pikir pemikirannya, tapi memang ada aja. Itu pasti ada. 3 pintu itu tetap ada. Makanya kita harus sadar bahwa kita makhluk yang lemah. Itu yang kita butuhkan.
Kita ini makhluk yang rentan Bapak-bapak sekalian. Dan diri ini punya 3 pintu masuk syaitan. Bukan lantas kita udah sholat berjamaah, kita udah ngaji, kita udah hijrah, lantas pintu itu yang 3 ditembok, nggak mungkin. Jadi kita jangan pernah keras kepala, jangan berpikir bahwa setelah hijrah semuanya selesai. Nah, setelah hijrah semuanya happy ending, tidak. Ini kan baru hijrah Pak, belum masuk surga, baru hijrah kita, ya kan? Belum masuk surga kita itu, belum selesai semuanya. Justru hijrah itu menyadarkan kita bahwa perjuangan itu belum selesai. Dan kita tahu pintu masuknya. Pantesan saya hancur terus ya. Saya marah terus, ada lagi ya. Oh ini kenapa ya? Oh saya futur ya. Nah 3 pintu masuknya itu. Suka merasa futur, suka merasa apa? Pasti kita melakukan 3 hal itu. Kita nggak sadar. Setelah kita tahu, maka perbaiki itu semua. Udah tahu kita sering lalai. Kok iya ya, kenapa ya? Saya suka lupa mulu. Udah tahu itu saya suka lupa, tapi nggak pernah dirubah. Itu yang jadi masalah. Kenapa ya saya kok sering gampang marah? Udah tahu sering marah, tapi nggak rubah-rubah. Yang terpenting adalah kita sadari betapa lemahnya diri kita, betapa rentannya diri kita kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Betapa lemahnya diri ini kalau kita nggak ditolong oleh Allah. Betapa rapuhnya kita ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting Pak. Bahwa diri ini lemah kalau nggak ditolong oleh Allah. Dan hijrahnya kita, taubatnya kita itu nggak bikin kita jadi jumawa. Dan nggak nganggap remeh. Kalau kita nganggap remeh, orang itulah ghaflah. Itulah lalainya kita. Maka kita harus terus mendekat kepada Allah. Terus mendekat kepada Allah dan mendekat kepada pihak-pihak yang membawa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bahayanya Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini fatal. Ini sangat fatal sekali. Banyak manusia yang lupa akan 3 hal ini. Dan apa ya? Orang banyak nggak sadar di sini, Pak. Orang banyak nggak sadar di sini. Sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya, ini nggak akan pernah kita lepas dari 3 hal ini. Kita mau ngaji sehebat apapun nggak pernah bisa berubah hal ini. Kita pasti salah, pasti kepancing. Ada suatu hari emosi kita tersulut karena istri kita. Ada suatu hari emosi kita tersulut karena anak kita. Ada suatu hari emosi kita tersulut karena suami kita. Atau enggak, saya nggak pernah marah Ustaz. Saya sama pasangan saya nggak pernah marah. Sama anak saya juga saya alhamdulillah nggak pernah marah. Paling sama mertua doang Ustaz. Saya agak nggak bisa nahan emosi, aneh gitu. Tetap aja. Atau khilaf. Atau syahwat. Seperti yang tadi dibilang, saya sama istri saya kuat Ustaz, nggak pernah marah. Sama anak saya nggak pernah marah. Tapi kalau udah lihat onderdil motor Ustaz, atau lihat alat-alat pancing, pengen beli bawaannya Ustaz. Kayak gitu. Nah itu
masuk syahwat. Disitulah syaitan masuk. Dan rusaknya kemana-mana. Rusaknya dalam kehidupan kita kemana-mana. Syaitan itu kata para ulama, dia tidak akan pernah melepaskan manusia kecuali manusia itu jatuh ke dalam kesalahan. Nggak akan pernah dilepasin kecuali dia jatuh ke dalam kesalahan. Wa yadhunnu annahu la yastaqilu rabbahu azza wa jalla ba'daha. Dan syaitan akan membuat orang yang jatuh ke dalam kesalahan ini akan menduga, akan berasumsi bahwa dia nggak punya harapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu serangannya. Wa anna tilkal waqi'atu qad ijtahathu wa ahlakathu. Dan syaitan itu bisa buat hamba itu berhalusinasi atau buat kesimpulan di pikirannya bahwa dosanya telah menghancurkan dia dan telah membinasakan dia. Jadi saya pikir sudah hancur deh saya nih, udah gak ada harapan lagi untuk balik kepada Allah. Ini yang harus kita ingat baik-baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan jagonya bikin ilusi. Jagonya bikin gambaran di akal kita, di hati kita. Banyak orang berpikir salah bahwa syaitan itu berhenti ketika kita jatuh ke dalam kesalahan. Oh, Anda salah kalau berpikir itu. Ketika kita salah dan syaitan berhenti, itu Anda salah. Begitu kita salah dan kita pasti salah. Kita pasti salah. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu berdosa. Jadi nggak ada yang suci dari dosa. Setelah kita jatuh berbuat dosa, itu syaitan akan serang lagi, Pak. Akan serang lagi. Kita istilahnya udah jatuh tertimpa tangga tuh kayak gini, Pak. Sehingga kita jatuh ke dalam kesalahan yang dia berpikir, saya udah hancur, malu saya. Saya udah gak ada harapan lagi. Orang-orang udah benci sama saya semuanya, udah gak ada harapan lagi. Bunuh diri. Akhirnya ini kesalahan saya udah fatal sekali, sehingga dia merasa dia udah gak punya lagi kesempatan untuk berbuat baik. Itulah penyebab manusia putus asa, Pak. Itulah penyebab manusia putus asa. Putus asa itu bukan ajaran Islam. Ada manusia putus asa, itu bukan ajaran Islam. Ilusi-ilusi kehancuran, saya gak punya harapan lagi, nama saya hancur, udah malu, udah. Itu syaitan. Ingat bapak-bapak ibu sekalian, syaitan bisa bikin itu. Dan jangan mikir bahwa tugas syaitan bukan hanya bikin kita salah. Jangan pernah berpikir bahwa tugas syaitan hanya bikin kita salah. Jangan. Ketika kita jatuh ke dalam kesalahan, syaitan itu serang lagi, sehingga seseorang itu kehilangan optimismenya karena kesalahannya dia. Udah gak mau optimis lagi, udah gak punya semangat lagi. Sedangkan kata Nabi apa? Yu'jibunil fa'lu. Nabi itu kagum sama yang namanya optimisme. Nabi kagum. Jangan pernah depresi. Anda putus asa, Anda keluar dari ajaran Islam itu. Nabi kagum dengan optimisme. Ini ada orang bikin kesalahan harus langsung hilang optimismenya. Merasa gak berguna, merasa malu, merasa hancur. Padahal kenyataannya gak demikian, kan, Pak? Kita sering lihat teman-teman kita yang sedang hancur, yang sedang terpukul, kan gitu ya. Dia drop karena kesalahan-kesalahannya dia. Salah memang, ya kita juga sebagai temannya ngakuin Anda salah. Tapi kenapa Anda sehancur itu sih? Saya nggak apa-apa kok. Saya udah maafin Anda, kan gitu. Saya maafin kok, Anda udah tenang aja, nggak apa-apa. Tapi dia merasa nggak enak, malu, ya mundur pada akhirnya. Itu syaitan, Pak, yang buat. Udah tenang aja, nggak, saya udah maafin kok. Saya aja biasa aja, kenapa jadi Anda jadi ngedrop kayak gitu? Udah bangkit lagi, ayo. Saya maafin.
itulah syaitan masuk. Salah memang saudara kita di keluarga Pak, coba cek kalau lagi Idul Fitri gitu ya, kumpul keluarga, ada satu yang merasa minder gak mau kumpul sama keluarga karena kesalahan-kesalahannya dia. Karena apa? Malu saya udah buat ini. Padahal keluarga yang lain ada masalah itu, udah maafin kok. Malu aja udah nggak mau. Akhirnya silaturahmi putus, nggak mau kumpul keluarga. Berhasil syaitan. Udah dia bikin salah, dia bikin minder, bikin putus asa. Ngerasa nanti kalau di sana orang-orang bakal ngomongin saya, apa aja ilusinya masuk. Itulah syaitan, itulah iblis. Ada memang yang menghina dia, yang nyinyirin dia, tapi jangan seumur hidup kok Pak, nyinyirin itu. Capek dia juga nyinyir seumur hidup. Tapi kok kayaknya terpukul banget itu hidupnya, kayaknya kok hancur banget itu. Sehingga dia kehilangan kepercayaan diri dia. Kalau kita seperti itu, atau ketika kita lihat teman kita seperti itu adalah permainannya syaitan. Itu permainan syaitan. Dan kenyataannya tidak demikian. Dan kita harus bangun dari situ jemaah. Kita harus bangun dari situ. Wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu wa afuhu wa maghfiratuhu min wara'i dzalika kulli, katanya. Dan karunia Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah dan maafnya Allah itu sebenarnya ada di balik itu semua. Ada di balik itu semua. Jadi kehancuran itu hanya ilusi syaitan. Nggak ada harapan, itu ilusi syaitan. Kita punya salah, punya dosa, ampunan Allah itu ada jemaah di balik itu. Itu yang perlu kita tahu. Sejatinya kasih sayang Allah itu besar di balik kesalahan kita. Sebagaimana Allah utarakan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Bilang ke hamba-hambaku yang udah melampaui batas, yang udah kelewatan, yang punya salah, yang berdosa kepadaku, jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Itu Allah. Itu Allah. Allah yang bilang. Jadi ketika dia punya salah, saya udah gak ada harapan, itu syaitan masuk ke dalam diri Anda. Sejatinya Allah gak pernah seperti itu. Kata Allah, udah Anda bikin salah sebesar apapun, jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa kira-kira Allah bilang jangan pernah putus asa dari rahmatku di ayat ini? Kenapa Allah redaksinya seperti itu? Karena syaitan kerjaannya bikin gitu kepada hamba-hambanya, bikin putus asa. Makanya Allah bilang jangan pernah putus asa. Gitu. Allah tahu banget ini iblis siapa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa Allah ampuni. Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Coba kita renungkan ayat ini sejenak jemaah. Allah bilang separah apapun dosa kita, jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena Allah akan ampuni seluruh dosa. Allah akan ampuni seluruh dosa. Jalan kepada Allah itu belum tertutup kalau kita melakukan dosa selama masih hidup. Kecuali mati dalam keadaan syirik, baru masalah itu. Tapi masih hidup kita, jangan putus asa. Ini punya masalah, pengennya mati, nggak mau silaturahmi. Wah, ini masalah. Ini ribet urusannya.
Dan Allah juga bilang di surah Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kamu itu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan fahsya. Kenapa Allah bilang ini, Pak? Karena banyak sumber kemaksiatan itu awalnya dari kemiskinan. Ditakut-takutin, takut miskin, ntar gini loh, ntar gak punya uang loh, ntar hartanya habis loh, nanti minggu depan belanja pakai apa, beli beras pakai apa. Akhirnya dia berpikir apa? Korupsi lah, inilah, itulah. Dari miskin, Pak. Banyak orang-orang ninggalin Allah, ninggalin sholat berjamaah karena takut miskin, Pak. Banyak, jangan heran. Saya harus kerja buru-buru, jam 4 bangun, Pak. Jam setengah 4 bangun, bukan ke masjid, berangkat kerja buru-buru. Kenapa? Takut miskin, Pak. Takut miskin. Takut gajinya dipotong, takut gak dapat bonus, takut diambil orang katanya rezekinya. Dengan itu, dengan takut kemiskinan, dia tinggalin Allah. Dia tinggalin Allah. Dia ingin mencari rezeki dengan cara meninggalkan Ar-Razzaq. Setan nakut-nakutin dengan kemiskinan, takut miskin. Dan akhirnya banyak kejahatan dari itu. Makanya Allah secara tersirat nyuruh orang, umat muslim suruh apa, Pak? Suruh zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Salat begitu wajib ya, Pak. Tapi disandingkan dengan zakat. Seolah-olah setara antara salat dengan zakat. Kenapa sih, Pak? Kalau sholat wajib, zakat wajib enggak? Wajib sebetulnya. Tapi kan itu hanya untuk orang-orang kaya. Makanya kita disuruh kaya supaya bisa zakat. Bukan kaya supaya jadi lalai sama Allah gitu. Supaya ingat sama Allah justru. Bukan yang nggak boleh kaya, justru terkesan wajib. Justru terkesan wajib. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Dan Allah itu memberikan ampunan dan karunia kepada kita. Kalau syaitan itu nakut-nakutin kita dengan kemiskinan dan nyuruh berbuat jahat, Allah itu memberikan ampunan dan karunia-Nya kepada kita. Itu kata Allah. Atau surah Al-Imran ayat 139. Ini ayat turun, Pak, bayangkan. Ayat ini turun ketika pasukan Islam itu kalah di perang Uhud. Pasukan Islam kalah, Pak, di perang Uhud. Barisan Nabi itu kalah di perang Uhud. Diacak-acak oleh orang yang paling bertanggung jawab. Siapa, Pak? Pada saat itu Khalid bin Walid yang ngacak-ngacak pasukan muslim itu. Kalah dalam perang Uhud. Terpuruk semua umat muslim pada saat itu. Kenapa, Pak, kekalahannya, Pak? Kesalahannya apa? Kelalaian pasukan muslim. Kenapa? Nggak nurut sama nabinya. Nggak nurut sama nabinya. Ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, akhirnya kalah dan mereka terpuruk, apa yang Allah bilang, Pak? Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah. Jangan kalian lemah, jangan terpuruk, jangan sedih, kata Allah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu orang yang paling tinggi derajatnya kalau kalian beriman. Jika kalian beriman, kalau kalian percaya kepada Allah, kalian itu manusia-manusia yang paling tinggi derajatnya. Ini bayangkan, kita telisik. Kalau dari awal kesalahannya itu ada di mana? Di umat-umat muslim itu sendiri. Umat muslim bikin salah, berkhianat kepada siapa? Kepada nabinya. Bikin dosa sama siapa? Sama Allah, nggak nurut sama nabinya.
Karena apa-apa yang Nabi perintahkan pasti wahyu. Mereka mengkhianati kekasihnya Allah sekaligus Allahnya itu sendiri. Kenapa? Enggak nurut. Lihat Pak, apa yang Allah katakan kepada mereka. Mereka bikin salah loh sama Allah. Tapi apa yang Allah bilang kepada mereka? Cacian, hinaan, dendam? Enggak Pak. Mereka bikin salah sama Allah. Allah bilangnya apa? Allah tuh nggak bilang makan deh tuh. Udah dibilang nggak nurut gitu. Sekarang rasain aja sendiri. Apa kalau bilang kayak gitu? Oh enggak Pak. Itu mah versi kita manusia. Allah itu mereka mengkhianati Allah dan mereka merasakan dampak dari kesalahannya dan mereka terpuruk. Apa yang Allah bilang? Wala tahinu wala tahzanu. Allahu Akbar. Ini Allah luar biasa. Kalau Allah bilang ini pas lagi menang, lalu bilang kalian itu paling tinggi derajatnya, itu wajar-wajar aja. Ini kita lagi bikin salah sama Allah, lagi khilaf sama Allah. Allah bilang jangan sedih, jangan takut, kalian itu paling tinggi derajatnya. Allah tuh sayang banget sama kita, sayang banget sama kita. Ini Allah baiknya luar biasa. Dikhianatin Allah masih bilang jangan takut yang sedih. Kita kalau ada orang hianatin kita apa? Maafin aja kalau mau kita. Allah nggak pernah gitu sama kita. Allah nggak pernah gitu sama kita. Sayang banget Allah kita itu. Ini orang melakukan kesalahan, melakukan khilaf, Allah hibur. Padahal Allah yang dikhianatin sama mereka semua. Tapi Allah hibur. Jangan takut, jangan sedih, kalian semua jangan terpuruk. Ini kita ada seseorang ketika dia gagal terhadap sesuatu, dia malu sama keluarga. Ada kita, misalkan kita melakukan salah sesuatu, iya kita salah, kita malu sama keluarga. Tiba-tiba orang tua kita datang kepada kita, Pak. Orang tua kita datang. Nah, mama sama papa bangga sama kamu nak. Kita lagi salah, orang tua kita seperti itu, ya Allah, kehibur lagi, bangkit lagi. Itu surga itu, ya Allah. Jadi buat kita para hadirin, mungkin kita punya masalah berat di rumah tangga kita, mungkin kita punya masalah di keluarga kita, atau kita sedang terpukul sama kesalahan kita, mungkin terhadap orang tua kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap keluarga kita. Seandainya kita bikin salah dan semua orang gak akan ada yang mau maafin kita, kita harus tahu bahwa cuma Allah satu-satunya akan maafin kita. Allah satu-satunya akan maafin kita. Seandainya semua orang, saya gak akan maafin kamu seumur hidup, semuanya manusia bilang gak akan maafin kita, Allah satu-satunya akan maafin kita. Itu harus kita tahu. Minta maaf sama Allah. Minta maaf sama Allah, maka Allah bakal maafin kita semua. Namun isi syaitan yang bikin kita ngerasa gak ada harapan, yang bikin kita malu. Makanya Nabi bilang apa, sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Tapi aku malu Ustaz, ntar kegoda lagi, ya taubat lagi. Ntar kau salah lagi gimana, taubat lagi. Terus aja taubat, jangan nunda-nunda. Adapun putus asa itu adalah kemampuan syaitan untuk bikin ilusi kita akhirnya jadi malu bertobat. Taubat jangan tunda-tunda. Suami kita bikin dosa, kita jadi ngelawan, kita jadi ngebangkang gitu ya. Aku jijik mas sama kamu. Itu pemimpin kita loh Bu.
Itu pemimpin kita. Karena sebagian istri ngebenci sama suami, dia masih rumah tangga tapi ngebenci sama suaminya. Ibu-ibu sekalian, emang kalau suami pendosa kita nggak bisa masuk surga gitu? Lantas apakah suami pendosa langsung kita hilang harapan? Kita nggak akan bisa masuk surga soalnya suami saya pendosa. Kalau gitu Allah salah dengan hukumnya. Bukankah Asia istri dari manusia paling kejam di muka bumi? Manusia yang kejamnya udah nggak ada lagi. Istri dari Fir'aun bisa masuk surga. Apakah suami kita kayak Fir'aun kejamnya? Oh enggak. Artinya Asia aja bisa masuk surga, masa kita nggak bisa gara-gara suami kita berdosa? Gitu. Tapi kita malah jadi bangga. Suami bikin salah, kita pulang sendiri keluar rumah ke rumah orang tua kita tanpa izin suami, ngerasa bener. Itu ilfil syaitan. Itu ilfil syaitan. Ada pezina zaman Nabi itu ngaku dosa, dia ngaku udah zina. Ya Rasulullah, timpakan kepadaku apa yang seharusnya orang seperti itu mengalami. Artinya dia minta dihukum. Dia menyesali perbuatannya dan minta dihukum atas perbuatannya. Lalu Nabi bilang apa? Kepada walinya, bilang ini perempuan jaga baik-baik sampai bayinya lahir, kasih ke saya, kata Nabi. Setelah bayinya lahir, dikasihlah perempuan itu ke Nabi, langsung dirajam, dilemparin batu sampai mati. Selesai. Terus Nabi mensolatkan perempuan tersebut. Umar bilang, ya Rasulullah, engkau mensolatkan dia, dia kan pezina. Wahai Umar, kata Nabi, langsung ditegur. Ini orang udah jujur tobat sama Allah, dan Allah udah ngasih ampunan. Kalau taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, itu pendosa-pendosa semua cover semuanya. Asbab taubatnya perempuan ini pezina nih. Tapi dia jujur sama Allah. Kalau taubatnya Allah yang dia turunkan, yang Allah turunkan kepada dia, itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah yang berdosa, itu ke cover semuanya. Pendosa tuh. Ketika dia jujur sama Allah, Allah kasih luar biasa. Jadi sumber keputusasaan itu ternyata bukan besarnya masalah, jemaah. Bukan fatalnya kesalahan. Sebab keputusasaan itu adalah permainan syaitan. Lalu kita ikutin terus alurnya. Permainannya, langkah-langkahnya. Makanya kata Allah apa? Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kalian ikut-ikut langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikut saran-saran dari syaitan. Syaitan itu bukan mitos, dia tuh nyata. Nyata. Dan dia bukan teman kita. Jadi ketika kita bilang, oh saya tenang aja, saya bisa jaga diri, selesai itu orang. Selesai. Gak akan ada yang bisa menjaga diri sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ayat ini apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kita itu salahnya jamaah, suka kita ambil yang kita suka, kita tolak yang kita nggak suka. Dibilang itu Islam itu bukan kayak nasi padang, kita ambil yang kita pengen, kita tolak yang kita nggak suka. Ambil seluruhnya kata Allah, suka nggak suka ambil. Allah yang bilang. Ibarat kita Pak lagi sakit, nggak tahu gimana kita ke dokter. Kata dokter kita misalnya mohon maaf muntah-muntah terus dan lain-lain. Kata dokter apa? Ini harus diinfus. Pak ini harus diinfus. Bu ini harus diinfus. Kita karena nggak suka diinfus, nggak mau dok. Saya pengen obat aja. Dia nggak suka diinfus. Ya udah, akhirnya dokter enggak bu ini harus diinfus. Enggak, saya pengen obat aja. Mangkeng kita. Ya udah kasih obat. Udah gitu dikasih obat nggak diminum juga. Udah gitu makin parah, makin parah, makin parah. Udah nggak bisa ngomong, udah lemes, udah apa? Akhirnya apa?
Diinfus. Coba dari awal sepasrah itu gitu maksudnya sama dokter. Coba pun kita dari awal sepasrah itu sama Allah. Kita suka nggak suka, ambil. Jangan sampai Allah bikin ujian kepada kita sampai akhirnya kita mau nggak mau nelan itu juga. Gitu. Coba sepasrah itu sama Allah. Jangan ditolak, oh saya nggak suka, saya nggak mau, ntar dulu deh. Tahu-tahu Allah bikin keadaan kita yang terpaksa kita harus seperti itu. Sama kayak gitu kasusnya. Saya nggak suka diinfus, saya nggak suka diinfus. Mau nggak mau akhirnya diinfus juga, pasrah aja udah. Gitu. Kita sering seperti itu sama Allah tuh. Gengsi silaturahmi, gengsi sama kita punya musuh siapa? Adik kita sendiri, kakak kita sendiri nggak mau silaturahmi gitu. Akhirnya Allah timpakan ujian kepada kita, mau nggak mau silaturahmi, pinjam uang. Mau nggak mau kita ngelangkahin kaki. Kenapa sih nggak sepasrah itu dari awal? Jangan sampai bikin Allah miskin dulu kepada kita baru silaturahmi gitu. Bagi kaya aja lupa, nggak ingat sama keluarga. Kalau paksa kasih miskin, mau nggak mau akhir silaturahmi. Butuh bantu buat anak sekolah tuh. Coba dari awal dari kayanya silaturahmi. Kenapa sih nggak sepasrah itu sama Allah? Aturan-aturan silaturahmi memberatkan. Sekarang tuh silaturahmi luar biasa Pak. Ada sama kakak, anak sama orang tua bisa ketemu setahun sekali Pak. Orang tua kebayang kita punya anak ya Pak ya. Jangankan setahun sekali Pak, kerja aja kita kan buru-buru pulang ketemu anak. Gitu. Tapi anak ya orang tua itu sanggup Pak ngasih nyawanya buat anak. Ketika ibu lagi hamil 9 bulan, sama dokter bilang apa? Bu, mohon maaf, ini yang selamat kemungkinan cuma satu, orang tuanya atau anaknya. Ibu mau milih siapa? Milih siapa Pak kira-kira Pak? Bu milih siapa Bu? Anak. Gak apa-apa dok, anak saya selamatkan, saya biarin aja. Itu orang tua Pak. Ngasih nyawanya sanggup, tapi anak ngasih waktu sama orang tuanya pelitnya. Allahu Akbar. Orang tua sanggup ngasih nyawa kepada anak, anak ngasih waktu berat. Aku sibuk mah. Yang bikin dia pinter, yang berjuang itu bapak ibunya. Tapi bapak ibunya menerima akibatnya. Pantas orang tua kita dapatin itu. Seringkali kita kecapek sama hal ini. Kesalahan bukan kesalahan itu. Lalai bukan lalai itu. Lupa silaturahmi sama orang tua itu kelalaian yang luar biasa Pak. Jangan heran hidup kita terpuruk. Terus Anda merasa, saya baik-baik aja, saya kuat. Anda nggak kuat kalau tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Terima semua hukum Allah, jangan lalai, jangan tolak. Menolaknya hukum Allah itu kelalaian buat kita. Kita anak Pak, punya gaji pertama kali atau punya gaji di kantor sebagai seorang anak, yang kita selamatin duluan siapa? Keuangan kita ini buat sebulan ke depan. Kita dulu yang selamatin kalau punya gaji. Orang tua jangan gaji Pak. Ada ayam satu potong, yang lapar kita sama anak kita. Dikasih kemana Pak? Anak. Udah anak makan aja, papa udah kenyang, mama udah kenyang. Tuh ngasih makanan aja diduluin anaknya. Anak punya uang, dia duluan orang tuanya, ntar kebagian sisa. Kalau ada, kalau nggak ada, mah minta uang udah habis di kantor. Boro-boro ingat. Kehebatan itu Pak, bukan, itu kelalaian. Itu kelalaian kita. Makanya jangan heran, banyak manusia terpuruk karena dia lalai. Ingat Pak sama orang tua kita. Ingat silaturahmi. Ingat hukum-hukum Allah, ambil seluruhnya. Karena kelalaian akan bikin kita terpuruk. Dan tidak, saya udah banyak dosa, gak ada harapan. Ada. Balik, taubat kepada Allah, minta maaf pada Allah, dan perbaiki kesalahan-kesalahannya. Akan selalu ada harapan dan kasih sayang Allah dari balik kesalahan-kesalahan kita. Itu aja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.